Oke, Dok. Ya, Dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali bersama dengan Dr. Agus Rahmadi. Ya, buat teman-teman yang saat ini yang sudah bergabung baik di TikTok ataupun Instagram, bisa langsung ya, jika ingin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung komen di kolom komentar, silahkan. Karena waktu kita pada pagi hari ini terbatas ya, teman-teman, hanya 30 menit saja. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa untuk di tap-tap layarnya, agar semakin banyak orang di luar sana yang bisa bergabung. Dan jangan lupa juga untuk di-share. Ya, di-share apa saja yang membutuhkan informasi pada pagi hari ini. Ya. Baik, Dok, sebelum kita mulai ke pertanyaan, berikan inti dulu, Dok, apa namanya, dalam pengobatan itu yang paling terpenting untuk mencapai kesembuhan itu apa saja, Dok? Apakah faktor pikiran, makanan, dan obat itu presentasinya berapa persen, Dok, untuk masing-masingnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Jadi saya meyakini bahwa kesembuhan itu milik Allah. Maka itu kalau pengen sembuh ya mintalah kepada Allah. Itu keyakinan saya. Tetapi Allah juga memberikan aturan-aturan bagaimana supaya sembuh. Misalnya perintah berobat. Berobat itu wajib itu. Ikhtiar itu wajib. Ya nggak bisa nggak ikhtiar. Tetap harus ikhtiar. Ikhtiar pun harus optimal. Nah, ketika ikhtiar itu perhatikan. Jangan menyimpang dari ajaran agama. Jangan berobat dengan cara-cara yang syirik. Hindari itu. Ya, pilihlah berobat yang tidak syirik. Terus kemudian ketika berobat pun juga harus diperhatikan. Apakah obat-obatannya mengandung unsur-unsur haram gitu ya. Tetapi kalau kondisi darurat dibolehkan. Tetapi kalau tidak darurat harus kita pertimbangkan. Terus kemudian perhatikan pola hidup kita. Sudah ada obat, tapi pola hidup tolong dibenarkan. Selain pola hidup, pola pikir itu juga harus dilakukan. Pola hidup benar, berobat sudah bagus, pikirannya nggak benar, itu juga akan berdampak buruk. Jadi harus dalam bentuk satu kesatuan yang utuh atau dalam bentuk holistik, ya. Holistik atau holistik. Jadi dalam konsep yang menyeluruh, baik dari pola hidup, pola makan, pola pikir, gitu ya. Itu konsepnya. Jadi semua ini saling mendukung. Tapi yang paling penting adalah ketika sakit, maka kita harus berpikir Allah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Maka kita harus minta sama Allah, dekat sama Allah. Bukan kalau sakit malah jauh sama Allah. Jadi jadikan sarana sakit ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekaligus kita introspeksi, apakah mungkin ada pola makan dan pola hidup kita yang salah. Kira-kira gitu, Allah. Baik, ini sudah masuk pertanyaan. Ya. Ya, buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung komentar saja ya, teman-teman. Pertanyaan yang masuk di awal, insya Allah akan kita jawab. Dok, bagaimana untuk mengatasi polip dengan herbal? Iya, polipnya di mana dulu nih ya? Tapi yang pasti polip itu benjolan abnormal. Ya, beberapa tanaman obat ada yang bersifat sitotoksik. Ya, jadi bisa membunuh sel-sel yang abnormal. Salah satunya dengan menggunakan tapak darah, gitu ya. Ada juga yang sifatnya misalnya anti-angiogenesis supaya tidak timbul pembuluh darah baru. Ada yang cara kerjanya dengan herbal itu menghambat enzim telomerase. Ada juga yang meningkatkan respon imunnya, ya. Jadi banyak mekanisme-mekanisme kerja. Atau dengan pemberian antioksidan dan sebagainya. Artinya sifatnya adalah dengan pemberian obat-obatan yang sifatnya juga menyeluruh, tidak terbatas kepada satu tanaman obat.
Tapi juga harus diperhatikan juga apa yang menyebabkan timbulnya polip berulang. Itu juga harus diperhatikan. Mungkin ada pola hidup dan pola sikap kita yang salah. Kira-kira begitu. Baik. Kita lanjut. Untuk batu ginjal, bagaimana dok menghancurkannya dengan herbal? Ya, batu ginjal pun juga harus kita lakukan pemeriksaan dulu. Kalau misalnya dengan pemeriksaan hasil USG atau mungkin dengan hasil BNO, ternyata terjadi sumbatan total, sudah terjadi hidronefrosis atau ginjalnya bengkak karena nyumbat total, maka tindakan operasi atau penembakan itu perlu dipertimbangkan. Tetapi kalau sumbatannya tidak total gitu ya, parsialistik, mungkin bisa kita coba dengan tanaman obat. Seperti apa? Kecibeling, kumis kucing, tempuyung. Itu beberapa tanaman obat yang ternyata bisa melarutkan batu. Kalau kumis kucing bersifat diuretik, jadi dilarutkan dengan kecibeling, tempuyung, kemudian dirangsang pengeluarnya dengan kumis kucing. Nah, itu kalau batunya masih ukurannya kecil dan tidak menimbulkan hidronefrosis. Begitu. Baik dok. Dok, bagaimana ya cara memperbaiki pola pikir? Kadang kalau sudah terasa sakit tuh mulai macam-macam pikirannya. Ya, kalau saya mencontohkan ke pasien-pasien saya, ini contoh aja. Kalau contohnya ketika tadi saya bilang cerita sahabat, di mana seorang sahabat yang ingin dicabut panahnya aja minta pada saat sholat khusyuk. Itu pada saat khusyuk itu sudah teralihkan pikirannya. Itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, lakukan aktivitas-aktivitas. Misalnya contoh nih, aduh kok sakit, coba ganti aktivitasnya. Misalnya saya selalu menyarankan pasien saya coba wudhu, sholat 2 rakaat. Coba. Mudah-mudahan itu teralihkan. Terus masalah pikiran gimana nih dok? Gitu kan. Allah sudah ingatkan kepada kita kalau pengen pikiran kita tenang, pikiran kita nyaman, tidak stres. Allah bilang kan di dalam Al-Quran kan ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jadi banyak berzikir, banyak ingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Ingat Allah di sini bisa lakukan banyak aspek. Bisa dengan ibadah, sholat, ngaji, ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu untuk supaya hati kita menjadi tenang. Cuman memang hal ini harus dilatih, nggak bisa cepat ya. Oh, dok kan itu gampang ya, enggak juga, memang sulit, tetapi memang harus dilatih. Tetapi minimal kita coba alihkan dengan sesuatu yang lebih positif. Pikiran kita harus dirubah gitu, orientasi kita harus dirubah. Kalau orientasinya akhirat maka akan tenang tuh. Tapi kalau orientasinya dunia saja, biasanya akan timbul rasa cemas tuh. Jadi segala kegiatan kita coba orientasikan, mikirkan akhirat, pikirkan akhirat. Ya, karena buat saya ada perkara yang sangat besar yaitu perkara akhirat. Perkara akhirat perkara yang cukup besar, ya. Bagaimana di padang mahsyar gitu ya. Bagaimana ketika kita dihisab. Ini perkara-perkara yang besar. Menurut hemat saya, orientasinya cobalah ke sana. Kalau kita ingat akhirat, mudah-mudahan ya perkara atau masalah di dunia menjadi kecil. Ya, karena orientasi kita kepada akhirat. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut dok. Ya. Maaf ya buat teman-teman yang ada di TikTok tadi tempat terputus ya. Silahkan yang tadi di awal-awal bertanya bisa ditanyakan kembali ya. Dok, kalau untuk mengatasi hepatitis B bagaimana dok? Ada beberapa tanaman obat yang fungsinya hepatoprotektor. Dan ada beberapa tanaman obat yang sifatnya ya menghambat ya pertumbuhan si virus. Salah satunya adalah dengan temulawak, kunyit, terus kemudian sambiloto, meniran, itu beberapa tanaman obat yang bisa dipakai untuk kasus itu. Begitu Pak Caki. Baik dok. Dok, kalau kalau diabetes minum obat herbal dan kimia apakah bisa dok? Ya, saya tidak menafikan obat kimia. Saya masih pakai obat kimia untuk beberapa kasus. Tetapi kalau bisa dengan herbal sudah terkontrol, kenapa harus pakai kimia? Ya, jadi kan inti dalam konsep kedokteran bagaimana mengontrol kadar gula itu tetap normal. Karena kalau kadar gula yang tinggi itu beresiko. Tetapi kalau misalnya dengan penggunaan tanaman obat ternyata sudah bagus dan sudah terkontrol, ya sudah, saya lebih memilih ke tanaman obat gitu ya. Karena memang tanaman obat memberikan efek yang negatifnya lebih sedikit gitu ya.
Bahkan menyebabkan suasana tubuh kita menjadi basah. Karena kan herbal itu banyak senyawa-senyawa alkaloid. Gitu, Jaki. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Dok, bagaimana cara menurunkan protein urin kuantitatif? Bagaimana saya terkena nefritis lupus? Iya. Jadi protein keluar itu berarti ada masalah di ginjalnya ya. Banyak penyakit-penyakit yang menyebabkan proteinuri. Ya, bisa disebabkan karena sindroma nefrotik. Ini juga penyakit autoimun. Bisa juga disebabkan karena memang gagal ginjal. Termasuk juga tadi ya penyakit lupus yang menyerang ginjal ya. Jadi yang kita obati adalah autoimunnya atau kita obati si lupusnya. Kalau lupusnya tertangani dengan baik, maka proteinurinya juga akan bisa dikendalikan. Dalam dunia kedokteran biasanya diberikan beberapa obat seperti golongan-golongan steroid gitu ya, atau dengan obat-obat yang sifatnya sitotoksik untuk si imunnya. Ada beberapa obat seperti itu cara kerjanya. Tapi menurut hemat saya itu bisa saja diberikan kalau memang kondisinya memang membutuhkan. Tetapi perlu diingat bahwa itu sifatnya adalah hanya mensupresi respon imun. Mungkin ada konsep yang berbeda. Konsepnya bukan supresi. Saya coba dengan modulasi. Nah, ada beberapa tanaman obat yang memiliki efek imunomodulator atau memodulasi respon imun. Salah satunya dengan apa? Habatus sauda. Salah satunya habatus sauda. Begitu. Baik. Dok, kalau mau haid setelah KB harus gimana, Dok? Ya, stop obat KB-nya dulu ya. Nanti harapannya tubuhnya akan normal kembali. Karena memang ada beberapa obat KB yang bikin tidak haid. Karena dia memang memanipulasi sistem hormon tubuh kita. Tapi coba saja dengan tidak konsumsi obat KB, harapannya dia akan haid kembali, harapannya. Tapi kalau misalnya tidak ada haid, misalnya ya coba latih dengan berpuasa. Karena beberapa puasa itu memiliki efek terhadap FSH, LH. Jadi coba dengan berpuasa. Dok, kalau asam urat rendah gimana, Dok? Biasanya orang asam uratnya tinggi, ini kok rendah gitu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak Kurang masalah ya? makan berarti. Enggak apa-apa. Nggak ada obat asam urat rendah ya. Bagus lah asam urat rendah, bagus. Oke, kita lanjut, Dok. Ya. Dok, kalau untuk mengatasi vertigo, Cari penyebabnya dulu. Vertigonya tuh gara-gara apa? Vertigo itu kan gejala. Ya kan? Bisa karena gangguan keseimbangan di telinga kita nih, kan ada pusat keseimbangan. Jangan-jangan telinganya ada masalah. Coba dilihat dulu telinganya. Atau aliran darah ke telinga, ya misalnya kolesterol tinggi, apa gula tinggi, atau tekanan darah yang tinggi, ya itu perlu diwaspadai. Vertigo itu sebagai salah satu aspek saja, tapi perlu dilihat penyebabnya apa. Paling sementara diberikan obat anti vertigo terlebih dahulu. Ada orang yang vertigo karena kelelahan, bisa seperti itu ya. Ada orang yang karena hipertensi timbul vertigo. Intinya adalah gangguan keseimbangan. kalau bekam di kepala dan sujud bisa, Dok? Kalau memang penyebabnya gangguan sirkulasi, sangat membantu. Tapi sekali lagi penyebabnya apa dulu? Kalau misalnya penyebabnya misalnya ya karena dia kelelahan, ya istirahatkan. Ya, atau misalnya penyebabnya dia karena kolesterol yang tinggi misalnya, ya maka batasi makan-makan yang mengandung lemak, kolesterol. Bekam bisa menjadi solusi. Silakan saya dicoba dengan berbekam. Dok, bagaimana kalau kalium turun terus, Dok? Apa kiat untuk agar kalium tetap normal? Diet tinggi kalium. Perbanyak kalium. Salah satu sumber kalium itu adalah kurma, kemudian alpukat, kemudian pisang. Itu kalium yang cukup tinggi. Ya, sama hindari makanan-makanan atau obat-obatan yang bersifat diuretik. Karena kalau dikasih diuretik akan menyebabkan hipokalemia. Jadi hindari yang bersifat diuretik. Jadi kayak furosemid itu hati-hati ya, itu bisa menyebabkan hipokalemia. Atau kalau makanan hati-hati tuh timun sama seledri. Ketika berlebihan itu juga bersifat diuretik dan khawatir terjadi hipokalemia. Begitu. Baik. Dok, sakit kepala sudah 3 hari, minum obat juga nggak mempan. Kira-kira gimana, Dok? Cari penyebabnya. Ya, apakah karena tensi yang tinggi, tensi yang rendah, anemia, atau jangan-jangan tumor, kita tidak tahu. Kalau saran saya sih cek dulu ya untuk memastikan kemungkinan sakit kepalanya karena apa. Itu ya. Dok, kalau untuk
herbal kelenjar tiroid atau juga hipertiroid gimana? Itu tadi konsep saya adalah bagaimana mengobati pasien yang terjadi over pertumbuhan selnya. Ya, saya berikan beberapa tanaman obat seperti sitotoksik, anti-angiogenesis, inhibitor enzim telomerase, kemudian imunomodulating, ya, memperkuat jaringan kolagen, pemberian antioksidan. Nanti mungkin bisa lihat video saya tentang penanganan kanker secara islami dan alami. Itu kurang lebih hampir sama seperti itu. Oh, jadi tiroid itu penanganannya seperti kanker dan tumor ya, Dok? Hampir sama lah. Kan terjadi hipertiroid, terjadi pembesaran kelenjar tiroid biasanya. Kan kadang-kadang suka membesar tuh. Nah, itu biasanya penanganannya hampir sama dengan tumor atau kanker. Ini pakai obat Pincocap di KS bisa, Dok? Ya, tapi harus kita lihat lagi ya, evaluasi lagi gimana kadar T3, T4-nya, dan sama kadar TSH-nya. Kadang-kadang saya mengkombinasi dengan beberapa obat ya, untuk kasus-kasus itu. Dok, kalau jantung bengkak, apa bisa kembali normal? Insya Allah mudah-mudahan. Karena jantung itu kan ada otot lurik ya. Otot lurik itu otot yang bisa membesar dan bisa mengecil. Jadi kalau tensinya stabil, terus beban jantungnya tidak berat, ya, harapannya karena dia otot lurik, gitu ya, harapannya bisa mengecil. Otot itu seperti kayak otot tangan ini. Jadi kalau ada orang yang binaragawan itu bisa kecil nggak? Bisa. Kalau dia nggak olahraga terus. Bisa besar nggak? Bisa kalau dilatih. Nah, otot tuh seperti itu. Otot jantung tuh otot yang unik. Dia otot lurik bisa membesar dan bisa mengecil. Dok, kalau asam lambung bisa menyebabkan sakit kemana-mana ya, Dok? Bisa ya, bisa nggak. Tergantung derajatnya. Kalau asam lambungnya berlebihan menyebabkan luka yang sangat di daerah lambung, kemudian timbulnya perforasi atau jebol itu lambungnya, bisa menyebabkan kematian. Ya, atau asam lambung yang menyebabkan gas yang meningkat sehingga menyebabkan penekanan ke arah diafragma sehingga paru-paru bermasalah, jantung bermasalah. Nah, jadi bisa menyebabkan ke banyak aspek. Jadi jangan dianggap enteng itu penyakit GERD. Tapi bisa sembuh total ya, Dok? Insya Allah, likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Untuk obat herbalnya bisa pakai gastrik apa? Ya, bisa dikombinasi dengan itu. Ya, tapi pola makan juga cukup penting. Ya, pola makan juga cukup penting. Nanti Lanjut. mungkin bisa dilihat ya penanganan permasalahan lambung di YouTube komunitas Sahabat Sehat. Ya, buat teman-teman ya, asam lambung, diabetes, hipertensi itu sudah banyak bahasanya baik di Instagram, TikTok ataupun di YouTube komunitas Sahabat Sehat. Silahkan scroll ya teman-teman. Oke, oh Dok, ini Dok, dalam video dokter kan ada bahas tentang makan sayur, buah. Nah, bagaimana mengatasi sayur dan buah yang terkontaminasi dengan bahan-bahan pupuk kimia atau yang disemprot-semprot bahan-bahan kimia itu, Dok? Biasanya sih pakai ozonizer atau disiram dengan air panas atau direbus pertama kali kemudian dibuang itu rebusannya sebentar gitu ya. Takutnya ada sisa pestisida. Tapi sebenarnya dengan air panas mengalir atau air ozonizer itu bisa hilang tuh pestisidanya. Itu yang paling mudah ya. Jadi sesimpel itu ya, Dok? Sederhana sih, soalnya kita tidak mungkin bisa 100% ya. Kecuali memilih sayur organik, itu bisa 100%. Ya mungkin teman-teman di sini nanti mau nanam organik ya. Kalau punya tanah yang luas. Ya. Kalau di Jakarta, Bekasi ini udah susah, Dok. Ya, tanaman nanti di rumah bertingkat gitu ke atas. Mengubur nyamuk aja susah, Dok, nggak ada tanah. Oke, lanjut, Dok. Ya. Dok, kenapa kalau kita kena panas atau matahari itu sering sakit kepala, Dok? Ya karena nggak pernah kena matahari biasanya tuh. Cobalah seringlah berjemur ya. Berjemur itu penting ya. Ya asal jangan terlalu lama atau bikin gosong gitu ya. Berjemur itu penting. Karena kadang-kadang kita takut matahari ya. Makanya kenapa banyak sekali orang yang terjadi defisiensi vitamin D ya. Karena memang kurang sekali berjemur ya. Jadi harus banyak berjemur lah intinya. Bukan karena ada faktor penyakit, Dok? Ada juga sih beberapa penyakit yang memiliki fotosensitivitas. Ada. Kayak misalnya penyakit lupus, itu kan juga sensitif tuh dengan cahaya matahari ya. Atau ada penyakit di daerah mata yang sangat sensitif dengan cahaya matahari. Ada beberapa penyakit yang memang sangat sensitif. Tapi kan dia bicara tidak
berbicara penyakit ya. Mungkin adaptasi mataharinya yang kurang, makanya rajinlah berjemur. Dok, untuk mengatasi radang usus besar tipe diare, bagaimana dok? Biasanya saya kalau ada radang usus ya, apalagi sudah ada diare, saya akan berikan sambiloto. Karena sambiloto itu memiliki efek antibiotik alamiah, kemudian antispasmodik dan antiinflamasi. Saya berikan sambiloto dan saya kombinasi dengan madu. Karena orang diare itu dikhawatirkan terjadi penurunan kadar glukosa. Maka itu kenapa sering ya diberikan oralit. Oralit itu salah satunya adalah pentingnya masukkan elektrolit dan glukosa. Nah, saya biasanya memberikan madu dan air sama sedikit garam. Baik, kita lanjut. Dok, saya diponis autoimun pencernaan, Crohn disease. Ya. Apakah benar tidak bisa sembuh, hanya bisa dikontrol? Dalam dunia kedokteran memang saat ini masih sebatas itu. Tetapi saya punya pasien hasilnya bagus juga. Karena memang autoimun ini kan penyebabnya tidak jelas ya. Tidak diketahui secara pasti. Sembuhnya pun juga nggak jelas, tiba-tiba sembuh sendiri. Jadi intinya ya siapa yang mengendalikan imun ya minta sama Allah ya. Karena Allah yang mengendalikan imun. Paling saya modulasi. Nah, modulasi itu dengan apa? Dengan ibadah, tahajud, baca Quran, konsumsi habatus sauda, itu yang bersifat imunomodulator. Paling itu yang bisa saya lakukan. Tapi masih ada kemungkinan sembuh ya dok? Banyak tadi saya bilang pasien-pasien saya yang sembuh, tapi nggak tahu tiba-tiba sembuh, tiba-tiba muncul. Itulah kuasa Allah. Dok, kalau sakit pinggang karena radang sendi, bagaimana dok? Ya berarti diobati radang sendinya. Ya, berarti di tulang-tulangnya atau peradangannya. Perlu dilihat tuh radang sendinya karena apa? Apakah karena pengapuran, apakah karena tulang keropos, ataukah jangan-jangan saraf kejepit. Nah, itu perlu dilakukan pemeriksaan rongsen tuh, biar ketahuan ini ada peradangan sendi atau tidak. Dok, wanita haid boleh berbekam nggak dok? Boleh, selama tidak ada kontraindikasi dan resiko. Tetapi sebaiknya sih demi kewaspadaan tidak usah dibekam. Demi kewaspadaan. Tapi kalau secara teoritis dia tidak ada kontraindikasi, silakan saja dibekam. Baik, ini pertanyaannya banyak sekali. Iya, makanya saya singkat-singkat karena banyak. Mohon maaf ya buat teman-teman ya. Dok, kalau yang ureum kreatinnya tinggi, pantangan makanannya apa dok? Saya anggap nih gagal ginjal ya. Biasanya kalau gagal ginjal itu terjadi hipoalbumin, terus kemudian hiperurisemia, asam uratnya naik, hipertensi, tensinya naik, gitu ya. Hipoalbumin, albuminnya habis karena dia bocor. Nah, biasanya makanan-makanan yang saya berikan itu yang pertama, jangan mengkonsumsi makanan yang menyebabkan urium naik. Tetapi pilihlah makanan yang menyebabkan albumin naik tanpa menyebabkan urium naik. Misalnya apa? Ikan gabus. Ikan gabus itu menaikkan albumin tetapi tidak menyebabkan peningkatan urium dan kreatinin. Satu. Yang kedua, hindari makanan-makanan yang mengandung purin tinggi. Karena biasanya orang yang penyakit gagal ginjal itu terjadi kondisi hiperurisemia. Apa sih purin tinggi? Jeroan, seafood, makanan yang hijau tua, itu contoh-contohnya. Itu dihindari. Terus kemudian hipertensi, tolong ganti garam yang rendah natrium. Rendah natrium ya, ini sangat penting ini. Karena dikhawatirkan menyebabkan tadi kenaikan tensi. Sama perhatikan minumannya. Ya, jangan minum berlebihan. Karena kalau minum berlebihan akan berdampak buruk pada beban si jantung itu sendiri. Karena biasanya kalau gagal ginjal itu timbul bengkak itu di kaki. Maka itu kenapa minum harus dibatasi. Itu ya. Terus kemudian hati-hati juga terhadap makanan-makanan yang tinggi kalium. Itu juga bisa berbahaya tuh pada orang-orang yang punya penyakit gagal ginjal. Terus bagaimana pengobatannya? Ada beberapa jurnal penelitian bahwa mengkudu itu mampu mengaktifasi atau merangsang regenerasi dari kapsula Bowman, ya, bagian komponen dari ginjal. Begitu Mas Jaki, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Baik dok. Mohon maaf buat teman-teman semuanya karena waktu kita terbatas, dokter harus ada aktivitas kegiatan yang lain. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan kesan dari dokter buat teman-teman yang sedang berjuang untuk mencari kesembuhan. Silakan dok. Ya, jangan anggap bahwa penyakit ini bencana yang menimpa kita. Jangan pernah menganggap itu. Pikirkan bahwa penyakit ini adalah sebagai sarana kita untuk introspeksi diri.
sarana kita untuk bisa semakin dekat dengan Allah, sarana kita untuk lebih memperhatikan pola hidup kita. Jadikan bahwa sakit ini adalah cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jadikan sakit ini salah satu bentuk bagaimana kita bisa memahami diri kita. Ya, mungkin dengan sakit ini kita bisa lebih memikirkan lagi nih. Bertemu dengan keluarga kita gara-gara sakit kita nggak pergi, kan jadi ngumpul sama keluarga. Gara-gara sakit, orang yang di sekitar nggak peduli sama kita jadi peduli sama kita. Jadi kita tinggal cara pandang saja. Bagaimana memandang penyakit itu. Kalau kita pandang penyakit itu dengan sesuatu yang baik, maka mudah-mudahan penyakit itu akan sembuh. Jangan dipandang penyakit itu sesuatu yang buruk. Ya. Karena pikiran itu akan berpengaruh buruk terhadap tubuh kita. Jangan stres dengan penyakit. Apakah dengan stres kita penyakit itu akan pergi? Kan enggak juga. Mendingan dibikin bahagia, dinikmati saja itu penyakit, sambil terus berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi penggugur dosa kita. Mudah-mudahan bagi yang sakit disembuhkan oleh Allah, dan bagi yang sakit mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah dan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Mohon maaf sekali buat teman-teman semuanya yang telah hadir karena pertanyaannya tidak bisa dijawab. Nanti teman-teman silahkan komen saja di postingan-postingan yang ada di TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ditungguin orang.